tidak kita sangkal lagi bahwa penulis sejarah adalah kelompok pemenang. Sejarah-sejarah peradaban Islam banyak ditulis di masa dinasti Abbasiyah sebagai pemenang di periode pertengahan sejarah peradaban Islam. Dan di era modern ini sejarah ditulis oleh Barat sebagai pihak pemenang dan menguasai berbagai media informasi. Namun sejarawan di masa Abbasiyah sangat jauh berbeda dengan sejarawan Barat di era modern ini. Di masa Abbasiyah, sisi objektivitas dan keotentikan sejarah lebih dikedepankan daripada sejarawan Barat. Barat yang menguasai hegemoni abad modern nyaris menutupi kelemahan mereka di abad pertengahan dan tingginya peradaban Islam di masa tersebut. Di antaranya adalah kontroversi ekspedisi yang dilakukan oleh Columbus. Pelaut yang bernama lengkap, Christopher Columbus atau dengan nama Italianya, Cristoforo Colombo diklaim sebagai orang pertama yang mengarungi jalur Atlantik, lalu menemukan benua Amerika. Hal ini selama ratusan tahun, masih dianggap sebuah fakta yang tak terbantahkan. Benarkah demikian? Analisis berikut ini mencoba menguraikan dan mengkritisi teori tersebut. Tentu saja tidak perlu diragukan lagi, yang pertama kali datang menemukan benua Amerika adalah nenek moyang asli bangsa Amerika. Mereka mungkin menyeberang ke Amerika melalui Rusia dan Alaska sekitar 12.000 tahun yang lalu. Diskusi penemuan benua Amerika oleh orang-orang Eropa, Afrika, atau Asia, sebenarnya adalah penghinaan terhadap sejarah masyarakat asli benua tersebut. Keberanian dan sejarah mereka sangat tidak dihargai dan tidak dinilai. Apabila teori Columbus sebagai penemu benua Amerika adalah fakta yang hakiki, Columbus hidup di zaman di mana orang-orang berasumsi bahwa bumi ini datar. Padahal sejak lama Aristoteles dan Pythagoras mengeluarkan sebuah teori bahwa bumi itu berputar. Demikian juga di masa kejayaan Islam tahun 750 sampai 1100 Masehi, ilmuwan-ilmuwan Islam meyakini bumi itu bulat. Seorang sejarawan dan ahli geografi Muslim, Abu Hasan Al-Mas'udi pada tahun 956 menulis perjalanan Muslim Spanyol di tahun 889 Masehi. Ekspedisi pelayaran Muslim Spanyol di tahun itu bertolak dari pelabuhan Delba, pelabuhan yang sama dengan start ekspedisi Columbus, dan berlayar selama berbulan-bulan ke arah barat. Lalu mereka menemukan sebuah daratan yang sangat luas. Mereka pun berniaga dengan penduduk asli di daerah tersebut, setelah itu kembali lagi ke Eropa. Al-Mas'udi menggambarkan tanah tersebut dalam petanya yang sangat fenomenal. Ia menyebut daratan tersebut dengan daratan yang tidak diketahui. Tercatat, Muslim Spanyol telah 2 kali mengadakan ekspedisi ke Amerika. Pertama, pada tahun 999 Masehi oleh Ibnu Faruh dari Granada dan yang kedua, oleh Al-Idrisi pada tahun 1100 Masehi. Al-Idrisi mencatat, sekelompok kaum muslimin berlayar ke arah barat dari Lisbon selama 31 hari dan berlabuh di sebuah pulau di Karibia. Mereka ditawan oleh penduduk asli Amerika di kepulauan tersebut selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, mereka pun dibebaskan. Karena negosiasi dengan perantara, salah seorang penduduk setempat yang memahami bahasa Arab. Mereka pun kembali ke Andalus kemudian menceritakan apa yang mereka alami. Poin menarik dari kejadian ini adalah adanya penduduk setempat yang memahami bahasa Arab. Tentu saja, hal ini menunjukkan sering terjadi kontak antara penduduk setempat dengan orang-orang Arab. Ada sebuah teori yang menyatakan bahwa kaum muslimin datang ke benua Amerika menyeberangi kegelapan Samudera Atlantik 300 atau 400 tahun sebelum kedatangan Columbus. Hal ini diindikasikan dengan kemampuan pemetaan, citra geografis, dan astronomi yang mumpuni di kalangan kaum muslimin. Umat Islam telah mengeluarkan teori bumi itu berputar seperti bola sebagaimana Ibnu Karsabah tahun 242 Hijriah atau 885 Masehi dan Ibnu Rustah tahun 290 Hijriah atau 903 Masehi, termasuk Khalifah Abbasiyah, Al-Ma'mun. Ada bagian dunia Islam lainnya yang telah mengadakan kontak dengan orang-orang di benua Amerika sebelum Columbus. Di Afrika Barat, ada sebuah kerajaan yang sangat kaya dan memiliki kekuatan besar, yaitu Kerajaan Mali dengan raja yang paling terkenal Mansa, yakni Raja Musa. Sebelum Raja Musa, Mali dipimpin oleh saudaranya yang bernama Abu Bakar.
Abu Bakar pernah mengirim 400 kapal menjelajahi Samudra Atlantik, namun dari jumlah yang besar tersebut hanya satu kapal saja yang berhasil kembali. Kapal tersebut melaporkan bahwa di seberang lautan sana ada sebuah daratan yang luas. Mendengar kabar tersebut, Mansa Abu Bakar pun melakukan ekspedisi dengan 2.000 awak kapalnya menuju daerah tersebut, namun setelah itu kabar mereka tidak pernah terdengar lagi. Meskipun tidak ada catatan spesifik dari hasil pelayaran tersebut, namun di Amerika, ada bukti yang kuat mengenai kedatangan mereka. Ada situs arkeologi di daerah Amerika Utara dan Amerika Selatan yang menunjukkan bahwa orang Mali pernah datang ke wilayah tersebut. Orang Spanyol saat datang menjajah wilayah Amerika, mereka menemukan prasasti di wilayah Brasil dengan bahasa Mandika, bahasa Mali. Lebih dari itu, prasasti dalam bahasa Mandika juga ditemukan di wilayah Amerika Serikat, di Mississippi, dan Arizona. Di Arizona prasasti tersebut mengabarkan tentang gajah-gajah sakit, padahal gajah bukanlah hewan asli Amerika. Ini pun menjadi indikasi kesuksesan perjalanan Mansa Abu Bakar menuju daratan Amerika. Pada tahun 1929, terdapat sebuah penemuan yang cukup fenomenal di Istanbul. Pada tahun itu ditemukan sebuah peta yang dibuat pada tahun 1513 oleh seorang kartografer dinasti Utsmani, Piri Reis. Reis menyatakan bahwa peta yang dibuatnya itu berdasarkan sumber-sumber di masa lalu, yaitu peta Yunani dan Arab kuno. Termasuk peta, berdasarkan ekspedisi yang dilakukan oleh Columbus yang berlayar 21 tahun sebelumnya. Yang luar biasa dari peta ini adalah tingkat detailnya, sehingga memaksa para sejarawan melakukan penelitian ulang tentang teori ekspedisi Columbus. Peta tersebut dengan jelas menunjukkan pantai timur Amerika Selatan. Pantai Brasil juga ditampilkan dengan detail yang luar biasa, disertai dengan tingkat akurasi yang tinggi letak-letak sungainya. Meskipun Reis menjadikan ekspedisi Columbus sebagai sumber primernya, namun Columbus tidak pernah menginjakkan kakinya di wilayah Amerika Selatan, sehingga catatan-catatan ekspedisi kaum muslimin pun menjadi bagian penting dari peta karyanya. Selain itu, peta Reis juga mencantumkan gambar pegunungan Andes yang tidak tersentuh oleh eksplorer Eropa hingga tahun 1520-an, satu dekade penuh setelah gambar peta Reis. Peta Reis dengan sumber-sumber klasik yang ia gunakan menunjukkan penguasaannya yang mapan mengenai benua Amerika. Peta karyanya juga merupakan bukti fisik terkuat tentang ekspedisi-ekspedisi kaum muslimin jauh sebelum ekspedisi Columbus. Data-data historis di atas adalah bukti sahih yang menunjukkan ekspedisi kaum muslimin dilakukan sebelum keberhasilan Columbus menginjakkan kaki ke benua Amerika di tahun 1492. Bahkan mungkin Columbus sendiri mengetahui bahwa dirinya bukanlah orang pertama melakukan hal itu. Columbus berlayar dari Spanyol di tahun yang sama dengan runtuhnya dinasti Islam terakhir di Iberia. Selain itu banyak masyarakat Iberia yang beragama Islam dan sangat mengenal sejarah masa keemasan Islam. Pelayaran Columbus juga banyak diawaki oleh orang-orang Islam yang dipaksa memeluk Katolik atau dibunuh. Columbus pun bisa dengan mudah mendengar kisah tentang dunia baru tersebut, lalu terinspirasi untuk menuju ke sana. Setelah Columbus tiba di Amerika, ia mencatat beberapa hal syiar-syiar Islam di daerah tersebut. Ia berkomentar mengenai emas yang dimiliki oleh penduduk asli, dibuat dengan panduan dan tata cara yang sama dengan yang dibuat oleh kaum muslimin dari Afrika Barat. Columbus juga mencatat bahwa kata asli untuk emas di daerah tersebut disebut dengan gunain, sangat mirip dengan bahasa Mandika untuk menyebut emas, yaitu ganin. Sangat mirip sekali dengan bahasa Arab yaitu gina yang berarti kekayaan. Catatan Columbus juga mengisahkan adanya sebuah kapal di tahun 1498 yang memuat banyak barang dagangan yang diawaki oleh orang-orang Afrika yang menurut keterangan penduduk asli mereka adalah mitra dagang penduduk lokal. Kesimpulannya, jelas, teori yang menyatakan bahwa Columbus adalah orang yang pertama menjelajahi Samudera Atlantik dan menginjakan kaki di benua Amerika adalah teori lama yang belum diuji. Tidak dipungkiri, bahwa era Columbus adalah waktu yang sangat penting dalam sejarah dunia yang mengubah cara hidup di benua Amerika dan Eropa. Namun, untuk dikatakan bahwa ia adalah orang yang pertama menginjakan kaki di benua Amerika adalah teori yang sangat lemah.
Eksistensi orang Arab, Afrika Barat, dan Utsmani di daerah tersebut jauh sebelum kedatangan Columbus dan orang Kristen Eropa. Teori-teori yang menyatakan bahwa Columbus adalah orang yang pertama datang ke tanah tersebut bukanlah menjadi fakta final. Teori tersebut masih sangat perlu diuji dan dibenturkan dengan teori Arab, Afrika Barat, dan Utsmani.